Baik, Bu, tarik nafas dong, bareng, yuk. Keluarin. Enak gak? Rahmat Allah. Udaranya milik siapa? Nafasnya milik siapa? Hidungnya milik siapa? Paru-parunya milik siapa? Awas bernafasnya tidak bersyukur pada Allah. Ini rahmat dari, makanya muslim tuh harus jadi rahmat lil alamin. Akhirnya justru turunnya Islam itu membabat sesuatu yang menakutkan. Anda tahu dulu zaman jahiliyah, bagaimana anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Tradisi mereka saat itu, orang Arab saat itu jahiliyah, itu kalau punya anak perempuan itu dianggap hina, dianggap menghilangkan wibawa, karena nanti tidak akan kuat mereka. Kalau anak perempuan lahir tidak kuat, tidak bisa berperang, karena bagi mereka kekuasaan dan selanjutnya harta benda adalah di atas segala-galanya. Jadi kalau lahir anak perempuan itu dikubur, ini ada di Quran, ada. Coba baca oleh Anda dalam Al-Quran surat At-Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila si bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup itu bertanya, dosa apa, kenapa aku dikubur? Jadi kalau nggak ada Islam, mungkin sampai sekarang ini ibu-ibu nggak ada ini dikubur. Sekarang malah wanita lebih banyak daripada laki-laki ya. Konon katanya kalau karena perempuan lebih banyak, maka laki-laki harus menyayangi perempuan yang banyak. Bagaimana caranya supaya diselamatkan? Maaf, itu mah tidak berpikir poligami. Saya sudah janji pada istri, saya tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Iya begitu. Dulu seperti itu. Bahkan kalau dulu ada anak perempuan, terekam dalam satu sejarah ketika seorang sahabat menceritakan pada Rasul, anak perempuan itu kemudian setelah balik yang lagi lulusnya kemudian dimandikan oleh ibunya, disisiri, padahal dia mau dibunuh. Kebayang? Kenapa? Karena sudah punya perempuan pasti dikawin nanti bisa dioper-oper menjadi barang warisan. Nah begitu datang Islam, wanita yang diwariskan menjadi punya warisan. Hebat. Jadi kalau orang bicara takut dengan Islamofobia, salah. Islam itu justru memberantas sesuatu yang menakutkan, diajak menjadi sesuatu yang baik. Benar gak Bu? Ini wanita ini oleh Islam diajak menjadi wanita-wanita mahal, barang-barang mahal. Nggak percaya? Kalau sekarang banyak orang yang menolak pakai jilbab karena urusannya seupai, kampungan sekali upaya. Justru Islam mengajarkan Anda dididik jadi orang modern. Kalau orang sekarang kan dipikir modernisasi, itu modern, nggak modern tuh. Katanya kalau pakai jilbab ini sekarang kan musimnya 2017, ngapain pakai jilbab, panas di Cikarang Utara lagi, buka aja, awas. Yang modern itu konsep Islam, tidak ada yang lebih modern daripada konsep al-Islam. Nggak percaya? Kalau Anda masuk ke mall, ada barang mahal, dibungkus nggak? Disegel tidak? Boleh dibongkar segelnya sebelum dibeli? Boleh dibuka bungkusnya sebelum dibeli? Boleh dicoba sebelum dibeli? Itu Islam mengajarkan Anda ibu-ibu itu wanita seperti itu. Makanya kalau wanita menutup auratnya, itu menjaga kehormatannya. Dulu zaman jahiliyah wanita dibunuh, kalaupun ada wanita diperjualbelikan. Hari ini dalam Islam wanita dijaga kehormatannya, ditutup auratnya, jadi barang mahal. Makanya jangan tempatkan jadi barang-barang eceran. Mau disentuh sebelum dibeli, mau dicoba sebelum dibeli. Ini salah kaprah. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan, tak keberatan bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Itu nggak terhormat. Jadi kalau dulu zaman jahiliyah seperti itu, bagi saya yang namanya jahiliyah itu bukan hanya sekedar sejarah, tapi model berpikir. Kalau hari ini ada orang berpikir jahiliyah, ya yang begitu diantaranya, maaf kalau sebut begitu. Dulu orang Mekah membanggakan dirinya karena Mekah itu dianggap negara aman karena merasa oleh mereka
Ketika Abraha menyerang Ka'bah dan ternyata gagal karena diserang burung ababil, orang Mekah bangga bahwa itu adalah karena kemuliaan mereka. Padahal Allah ingatkan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Kalau ayatnya dimulai dengan alam taro, mestinya orang Quraisy itu diajak berpikir oleh Allah. Hei, kan tidaklah engkau memperhatikan apa yang terjadi dengan pasukan fil itu, pasukan gajah itu. Apakah ababil itu miliknya orang Mekah? Apakah ababil itu miliknya orang Quraisy saat itu? Bukan. Itu adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh semua diakui sebagai kekuatan kita. Nah, konsep berpikir itu bawa juga hari ini. Kalau kita sekarang menganggap kemerdekaan Indonesia karena kekuatan kita semata, maka Anda sebenarnya sedang berpikir jahiliyah pada zaman sekarang.